Ayat yang ke-39, walladzina kafaru wa kaddabu bi ayatina. Sementara orang-orang kafir, wa kaddabu, orang-orang yang berdusta, ulama tafsir menjelaskan adalah orang-orang munafik. Karena di ayat ini menjelaskan, setelah kita pelajari di awal-awal surat Al-Baqarah kan ada ciri-ciri orang kafir, ada ciri-ciri orang munafik, dan ada ciri-ciri orang beriman di ayat 1 sampai ke 5 ya Al-Baqarah. Maka kalau yang ayat orang-orang beriman ada di ayat sebelumnya, wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka di dunia dan akhirat mereka akan bahagia, ya, karena akan masuk di dunia bahagia, menerima ketentuan, kemudian di akhirat mereka akan masukkan ke surga. Tapi ada orang yang kelompok kedua, yaitu orang-orang walladzina kafaru wa kaddabu bi ayatina, orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang mendustakan ayat-ayat kami, yang mendustakan Al-Quran, ya, ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka. Nah, bukan penghuni sebenarnya, kalau menurut bahasa adalah sahabat, karena ashab adalah akar katanya sahabat adalah jama dari sohib. Akar katanya sohibah, sohibah. Jamaknya ashab. Berubah jadi kata tanda jadi sohib. Jamak namanya ashabun nar, ashabul jannah. Jadi sahabat. Sahabat itu apa? Bu, Pak? Sahabat kan bahasa Arab. Sahabat kan dari bahasa Arab. Artinya apa sahabat itu? Teman. Teman itu apa? Teman itu apa? Ayo kita kembali ke kata sohibah itu merangkul. Dari kamus besar sohibah itu merangkul. Satu orang yang bersahabat dianalogikan dia sedang merangkul. Dua orang jadi satu karena dia melebur. Nikah gitu ya. Bukan begitu. Sahabat akar katanya merangkul. Maksudnya ketika sahabat taruhlah satu atau dua orang, dia itu ketika ketemu dia tidak bisa dipisahkan, saling dua jadi satu kelihatannya. Kenapa? Ketika temannya bahagia dia ikut bahagia, itu sahabat. Temannya sedih ikut sedih, tidak ada kelihatan beda walaupun dia dua orang. Itu karena dia saling merangkul, saling merasakan. Satu orang jadi saling merangkul, jadi kan satu kelihatannya buyah gitu. Itu sahabat. Jangan sahabat lagi sedih kita ketawa-ketawa, itu bukan sohib. Itu makna asli sohibah itu ya merangkul. Nah, kenapa neraka pakai kata sahabat? Ashabuna, sahabat neraka. Ya karena orang penghuni neraka itu ibu minumnya air mendidih, ya kan? Makanannya makanan berduri, nanah, darah, minumannya. Di luar tubuhnya juga air panas yang menyala-nyala. Nauzubillah min dari dia, jadi dia disatukan, ya, maksudnya misal apa, merangkul, disatukan luar dalam oleh api neraka. Nauzubillah min dzalik. Itu maksud, makanya ashabun, karena dia diliputi oleh api siksa baik di dalamnya maupun di luar tubuhnya. Makanya dikatakan ashabun nar. Tapi kalau ashabul jannah, minumnya minuman yang enak, makan buah-buahannya yang enak, apa aja ada, ya kan? Nikmat-nikmat yang lain ada, pemandangan begitu indah. Nah itu, maka dikelilingi oleh kenikmatan, maka ashabun menyatu kenikmatan melebur di dalam diri penghuni surga itu, ya. Yang kan memakai kata ashabun jannah wa ashabun bisa itu, ya. Luar biasa ya, bahasa Al-Quran itu memakai kata yang ini, memakai pilihan kata sahabat. Berarti kalau kita ingin jadi sahabat Al-Quran, berarti kemana-mana kita harus melebur dengan Al-Quran.
Jangan cuma seminggu sekali kita Al-Quran. Mana-mana bawa Al-Quran. Di mana-mana di hati kita selalu di hati, jangan pernah bawa tapi nggak pernah dibaca ya. di kapan saja di hati kita ada Al-Quran. Ya. Ada Al-Qurannya ya, Bu ya. Tidak harus hafal, bagus. Tapi kan ada nilai-nilai Al-Quran di hati kita, Bu. Spirit Al-Quran tidak mesti, kalau belum mampu tidak harus hafal. Contoh yang tadi bagi waris misalkan. Bagi waris perempuan segini walaupun tidak hafal ayatnya, tapi kita tahu. Oh iya, tidak, nanti tidak ada tidak ada perselisihan, Bu, tidak ada perselisihan. Nah, tidak ada perselisihan, itu memang sudah ketentuannya ya, Bu ya. Jadi ashab di sana adalah sahabat Bu ya. Tapi diterjemahkan penghuni. Aslinya itu sahabat. Apa itu sahabat itu tadi? Karena dia bergelut dengan siksa neraka. Naudzubillah min dzalik. Karena dia sering melangkul dengan sehari-harinya dengan api neraka, menjadi sahabat yang buruk bagi dia api neraka itu. Itu makanya memakai kata ashab. Tapi sahabat bisa bawa ke surga, katanya api. Iya, Bu. Sahabat bisa membawa kita ke surga juga. Sahabat bisa membawa ke surga, bisa membawa ke neraka. Nanti ada penyesalan, salah satunya menyesal tidak bersahabat dengan ini dengan itu. Salah-salahan. Iya. Saya menyesal bersahabat dengan tukang judi, ternyata saya ikut berjudi gara-gara kamu gitu. Kenapa saya tidak bersahabat dengan Pak Handoko? Ya. Tidak. Itu ada seperti itu ya. Ada, Bu, ada penyesalan seperti itu. Berarti sahabat itu ada yang membawa ke surga, ada yang ke neraka. Ulaika ashabun nar, mereka adalah sahabat neraka. Wal iyadzu, kita berlindung kepada Allah agar kita bukan sahabat neraka tapi ashabul jannah. Kita bersahabat, kita menjadi sahabat surga. Ya, nah itu. Berarti di dunia kita harus jadi sahabat Al-Quran. Sahabat Al-Quran. Bukan sahabat HP ya. Iya. Lagi game. Ulaika ashabu nar hum fiha khalidun, maksudnya adalah mereka kekal di neraka jahim, di neraka jahanam. Mulajamah kekal. Mulajamah itu lazim, Bu ya. Kayak ibu tiap hari nyapu pagi-pagi. Nah, mulajamah itu rutin, Bu, disiksa. Dirutin ya, kalau dibakar hangus, bentuk lagi, bakar lagi, rutin selama-lamanya. Tidak ada istirahat. Naudzubillah min dzalik, Bu ya. Itu siksa di neraka bagi orang-orang kafir dan orang-orang wakadzabu yang mendustakan. Agar kita berlindung kepada Allah, agar kita dapat syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu dari siapa? Karena masuk surga itu ada 3, Bu ya. Pertama dengan bigori hisab, tanpa hisab. Ada 3 sebab masuk ke neraka itu bigori hisab. Apa? Ada amalan-amalan khusus yang kita dipersilahkan tanpa hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian birahmatillah wa fadlin, karena rahmat Allah dan karunia-Nya. Karena bukan karena ibadah kita. Kita masuk surga itu bukan karena ibadah, tapi karena rahmat Allah. Sahabat bertanya kepada Rasul, engkau juga ya Rasul? Iya, saya juga sama. Masuk surga bukan karena ibadahku. Rasul Pak bilang begitu, Bu ya. Apalagi kita baca Al-Quran cuma 10 menit, baca WA 10 jam ya. Sholat 10 menit paling lama ya, Bu ya. Kadang ada yang 2 menit ya. Cicik-cicik ya, Masya Allah. Dibanding dan ibadah kita. Nah, kalau bukan karunia Allah, itu maksudnya. Maka terus kalau gitu jangan ibadah lah, Sah. Yang nggak begitu. Justru datang rahmat Allah, datang karunia Allah, dan ada amalan tanpa hisab karena kita beribadah. Tetap saling melengkapi. Seperti ibu ingin disayang sama suaminya, kan harus ada sebabnya, Bu ya. Kalau ibu nggak rajin, nggak ini juga, suami yang nggak sayang kan begitu. Nggak ujuk-ujuk sayang, jadi tetap harus beribadah. Di ibadah itu yang akan mengundang rahmat dan
karunia Allah. Bagaimana rahmat masuk surga karena rahmat? Di zaman Nabi ada anak yang orang-orang kafir. Ketika sakit parah ingin dijenguk sama Nabi. Nabi berkunjung, kemudian bertanya, siapakah Tuhanmu? Bertanya kepada anak itu. Kemudian anak itu menoleh kepada bapaknya. Kata bapaknya, jawab aja sesuai jawabanmu. Maka kata dia, Allah Tuhan saya. Siapa nabimu? Anak itu menoleh sama bapaknya, bapaknya kafir, Pak. Jawab sesuai jawabanmu. Maka nabiku Rasulullah setelah itu meninggal. Kata Nabi, tempatnya fil jannah. Orang ini tempatnya di surga. Padahal belum sholat, belum puasa, belum ngaji, Pak ya. Baru jawab. Itu kan bukan karena ibadah, karena rahmat. Kalau ibadah kan nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat kan. Ketika ditanya beliau sahadat gitu. Itu Bu ya. Itu yang dimaksud bi rahmatillah wa fadlah. Ada satu lagi, bi syafaat Rasulillah. Dengan syafaat Rasulullah. Yang dikenal dengan syafaatul udma. Syafaatul udma itu apa, Pak? Syafaat uzma itu begini. Alif bengkok. Udma, udma. Sangat besar. Udma adim, kata dasarnya adima, udma. Bentuk perempuan. Kata paling tapi bentuk perempuan. Kalau laki-lakinya akdomu berubah jadi udma. Kayak asgoru paling kecil jadi sugro. Nah gitu kan, sugro itu bentuk perempuan, bentuk paling tapi bentuk perempuan. Kalau bentuk laki-lakinya asgor. Akbar bentuk paling untuk laki. Tapi kalau untuk perempuan apa? Kubro, gitu ya. Nah ini udma itu bentuk paling, itu paling besar. Jadi safaatul udma itu bukan uzma ya, udma do. Oh, kita bilangnya uzma padahal bukan do. Dari kata ain, do, mim, adima. Safaatul udma digigit. Bukan uzma, kalau uzma mah J atau Bu ya. Iya. Bukan uzma tapi udma. Safaatul udma. Mirip huruf da ya, tapi agak ke depan itunya. Agak ke dalam lidahnya. Udma.